Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang rindu akan beribadah, bersekutu lagi di rumah Tuhan. Namun tidak untuk kondisi ini teman-teman. Kondisi saat ini tuh kita sedang dilanda virus corona atau bahasa keren itu COVID-19. Nah, pemerintah itu menganjurkan kita untuk beribadah di rumah, belajar di rumah, dan melakukan kegiatan-kegiatan dari rumah. Baiklah teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu saya persilakan teman-teman untuk mengambil saat teduh doa pribadi. Saya persilakan. Baik teman-teman, kita akan mengawali ibadah kita pada hari ini. Kita angkat satu pujian, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita akan berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa lagi Maha Penyayang, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami masih diberi kesempatan untuk beribadah ya Bapa. Meski kami beribadah dari rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, kami mau berdoa ya Bapa, pimpin kami, tuntun kami ya Bapa, sehingga kami dapat fokus untuk beribadah kepadamu ya Bapa. Berikanlah hati yang sungguh-sungguh ya Bapa, sehingga kami layak di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, kita akan berdoa syafaat serta doa Bapa kami, serta akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita angkat satu pujian, Janji-Mu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu
kita akan berdoa syafaat serta doa Bapa kami. Mungkin teman-teman ada yang mau didoakan. Baiklah, kita akan berdoa syafaat. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat beribadah, bersekutu di rumah kami masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, kami akan berdoa syafaat ya Bapa. Kuduskanlah kami terlebih dahulu ya Bapa, ampunilah kami ya Bapa atas kesalahan kami ya Bapa, sehingga kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami nih Bapa, dalam menghadapi wabah virus corona ya Bapak. Kiranya Kau memberkati Bapak, kiranya Kau juga memberkati pemerintah kami Bapak dalam bersatu untuk menghadapi virus corona ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk para medis Bapak, garda terdepan, kiranya Kau memberkati, berikan mereka kesehatan yang fit untuk merawat para pasien yang terpapar COVID-19 ya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk jemaat di gereja kami ini Bapak. Berkati juga setiap ibadahnya ya Bapak. Berkati juga kepengurusannya Bapak, berkati pengurus remaja, sekolah minggu, pemuda, umum, bahkan perkarya perkawan ya Bapak. Kiranya pengurus itu dapat bekerja dengan ketulusan hati ya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa untuk teman-teman remaja ya Bapak dalam pendidikan ya Bapak, yang mungkin akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya Bapak. Kiranya Kau memberkati mereka dalam mencari sekolah-sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka ya Bapak. Kami mau berdoa juga untuk pergaulan teman-teman kami Bapak. Kiranya Kau memberkati terus pergaulan kami Bapak, sehingga kami tidak terjerumus ke pergaulan yang sangat bebas ya Bapak. Ya Bapak, kami mau berdoa juga untuk keluarga. Berkati keluarga kami Bapak, berikan kesehatan, berkati kelancaran usaha keluarga kami Bapak. Ya Bapak, inilah doa kami sempurnakan lewat doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berkumpul, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya mulut hamba-Mu ini dapat berkata-kata sesuai apa yang Engkau kehendaki atas kehidupan kami. Dan kiranya Bapa mengurapi setiap telinga, hati, dan pikiran kami agar terfokus kepada Tuhan. Hanya dalam nama-Mu ya Bapa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kembali untuk merenungkan firman Tuhan melalui live streaming. Pada kali ini nas kita firman Tuhan diambil di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7. Teman-teman di rumah bisa sambil buka kitabnya, mendengarkan atau membaca bersama-sama dengan saya. Baik, demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air,
aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kepada kita yang mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Melalui nas bacaan kita, lembaga kita memberikan judul Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi saya memberikan tema pada hari ini ialah kita berharga di mata Tuhan. Kalau kita pikir-pikir, apakah hidup kita berarti atau apakah hidup kita berharga di mata Tuhan? Karena selama kita menjalani kehidupan ini, apalagi kita sebagai seorang anak muda, tentunya pernah merasakan kegagalan. Contohnya, ketika kita tidak naik kelas, kita gagal dalam menjalankan tugas pekerjaan kita, atau kita di PHK sebagai pekerja, bahkan kita mengalami kebangkrutan dalam usaha kita, atau kita dijauhi oleh keluarga kita, dan teman-teman yang kita kasihi pun menjauh daripada kita semua. Itu adalah bentuk yang membuat kita merasa menjadi orang yang tidak berarti atau menjadi orang yang tidak berharga di mata siapapun. Dan kegagalan itu atau merasa tidak berharga itu membuat kita menjadi malu atau minder, tidak percaya diri akan hidup ini. Bahkan parahnya lagi, banyak orang di luar sana akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup karena merasa dirinya tidak dihargai atau merasa dirinya tidak berarti lagi. Nah, melalui firman ini kita akan belajar bagaimana kita mengetahui bahwa hidup kita ini berharga, bahkan kita berharga di mata Tuhan. Firman Tuhan dinyatakan di dalam Yesaya bahwa bangsa Israel yang Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, yang berarti bangsa Israel itu Tuhan kasihi, Tuhan sayangi, bahkan Tuhan juga memberkati bangsa ini menyertai perjalanannya yang pada saat itu sedang di dalam tengah masa pembuangan. Ya, pada waktu itu bangsa Israel sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Nah, di situ Allah menyatakan kemuliaannya, kebaikannya. Bahkan Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Di situ juga Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa ini sangat berharga di mata Tuhan. Bahwa bangsa ini sangat Tuhan kasihi. Kalau teman-teman bisa melihat di dalam ayatnya yang keempat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu.
Di situ Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel begitu berharga di mata Tuhan. Sehingga kalau kita mengetahui ini, artinya Tuhan sangat menyayangi kita. Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita. Bahwa kita berharga di mata Tuhan yang menciptakan kita. Tetapi banyak orang karena gagal dalam pendidikannya, gagal dalam pekerjaannya, tidak berhasil menyelesaikan tugas, sehingga mengalami kegagalan atau ketidakpercayaan diri, bahkan sampai mengakhiri hidupnya. Padahal kalau kita baca ayat tadi, ternyata hidup kita ini sangat berharga di mata Tuhan. Bahwa Tuhan sangat mengasihi kita, menyayangi kita, serta menyertai kita di dalam segala hal. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, harusnya kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan. Kalau kita suka merenungkan firman Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang mensyukuri, yang menyerahkan segala kekhawatiran kita di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita menjadi anak-anak yang berharga, yang merasa bahwa Tuhan mencintai saya. Kemudian itu menjadi kekuatan kita. Kalau tadi Tuhan menyatakan bahwa Ia menganggap kita berharga di matanya, harusnya itu menjadi kekuatan kita untuk menjalani hidup ini. Sehingga kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri yang seharusnya melalui sekolah kita, melalui pekerjaan kita, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, pasti akhirnya kita akan mengalami kebuntuan atau kita mengalami kesusahan. Tetapi kalau kita mengikuti Tuhan, kita menyerahkan segala perencanaan kita di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati dan menyertai kita. Bisa kita baca di dalam ayatnya yang kelima. Janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Di sini Tuhan menyatakan bahwa Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai bangsa Israel untuk berjalan sampai ke tanah perjanjian. Itu adalah janji Tuhan kepada bangsa Israel. Begitu pula janji Tuhan terhadap kita. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebesar apapun masalah kita di dalam hidup ini. Sebesar apapun kekhawatiran kita. Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, harusnya menyerahkan diri dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan setiap persoalan-persoalan kita. Kekhawatiran kita akan masa depan kita. Bahkan kesusahan kita di dalam menjalani hidup ini. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan itu akan menyertai kita, menghimpun kita sampai ke garis finish, bahwa Tuhan akan membantu kita menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan kita. Oleh karena itu, bangsa Israel yang disertai Tuhan, bahkan dihimpun, bahkan diberkati oleh Tuhan, sehingga bangsa Israel diizinkan Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Keadaan terpuruk memang dapat menyebabkan kita menjadi tidak bersukacita. Kita menjadi yang malas, kita menjadi pribadi yang tidak bersyukur, bahkan mengeluh dan mengeluh kepada Tuhan. Tetapi hari ini, kita telah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan di ayat yang keempat tadi bahwa Tuhan menganggap dan menyatakan kasih-Nya kepada kita
bahwa kita adalah anak-anak yang berharga di matanya. Untuk itu, kita yang berharga di matanya haruslah melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan dan belajar percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati segala apa yang kita kerjakan karena kita benar-benar berserah kepada Tuhan. Untuk itu, pastilah Tuhan akan membantu kita di dalam persoalan. Mari kita introspeksi diri. Kita cek hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Karena kita yang berharga di matanya, harusnya kita hidup menyerahkan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa segala persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti membantu dan menyertai kita untuk menyelesaikannya. Demikianlah firman Tuhan kepada kita semua. Biarlah kita semakin hari semakin percaya akan karya Tuhan di dalam hidup ini, dan harus kita ketahui bahwa kita benar-benar berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, jangan sia-siakan waktu di dalam hidup ini. Jangan sia-siakan untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, sebab hidup kita hanya sekali, dan Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam hidup ini. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami menaikkan ucapan syukur berlimpah terima kasih atas waktu perenungan firman Tuhan ini. Kami menyadari bahwa kami adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu. Bahkan Engkau yang menyatakan bahwa kami berharga, Engkau juga menyertai kami di sepanjang hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan, yang belajar untuk percaya dan menyerahkan pengharapan kami di dalam tangan Tuhan. Sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh dan kehidupan kami semakin Engkau pelihara dan berkati. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan juga kekuatan, hikmat, pengetahuan agar kami lebih menghargai setiap waktu yang Engkau berikan. Biar kami menjadi anak yang berprestasi di dalam masa sekolah kami sehingga menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati keluarga kami dan usaha keluarga kami agar semakin hari semakin bertumbuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang barusan kita dengarkan, kita renungkan bersama, itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Amin. Baik teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita angkat satu pujian, Kau Mengenal Hatiku. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau
supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Teman, kita berdoa. Ya Bapa, kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas berkat-Mu Bapa. Ya Bapa, berkati ibadah kami Bapa, kiranya ibadah kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami mau berdoa untuk pergumulan kami pribadi ya Bapa, apa yang kami pergumulkan, kiranya Engkau yang Maha tahu ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Teman, kita ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa jaga kesehatan ya kawan-kawan.